Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eko Soto Wibowo dari mahasiswa Sejarah Peradaban Islam semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu Cheng Ho karya Profesor Kong Yuanzi dengan judul Cheng Ho Muslim Tionghoa Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara. Banyak cerita tentang Cheng Ho, tapi banyak di antara kita yang tidak mengenal siapa itu Cheng Ho dan latar belakang seorang Cheng Ho, kenapa dia bisa disebut Muslim padahal beliau berasal dari Tionghoa, tepatnya daerah Cina. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit silsilah siapa itu Cheng Ho dan asal-usul beliau. Nama kecil Cheng Ho yaitu Ma He. Beliau anak ketiga dari 6 bersaudara. Beliau berasal dari suku Hui yang lahir di Kunyang, Kabupaten Yunnan, Provinsi Guangzhou, Tiongkok. Beliau lahir pada tahun 1370 Masehi atau pada tahun Hongwu keempat. Pada ayahnya bernama Mahaji. Beliau pada umur 10 tahun terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Ming dengan dinasti Yuan, sehingga masa kecil Cheng Ho dibawa oleh dinasti Ming ke daerah Nanjing. Kemudian pada umur 12 tahun setelah dinasti Ming benar-benar berkuasa, Kaisar Zhu Yuanwen naik tahta, kemudian menyerahkan Cheng Ho untuk menjadi kasim pada putranya yang bernama Zudi. Itu sedikit sejarah singkat dari Cheng Ho. Kemudian apa yang membuat Cheng Ho itu menjadi seorang yang sangat tersohor di berbagai belahan dunia? Salah satunya adalah bahwa beliau adalah seorang bahariawan yang sangat luar biasa, mampu memimpin beribu-ribu pasukan, bahkan lebih beribu-ribu orang atau anak kapal, bahkan lebih banyak dari kru kapal yang dibawa oleh Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, serta Vasco da Gama yang menemukan Calicut India, serta Ferdinand Magellan yang mengelilingi dunia. Bahkan bisa dikatakan Cheng Ho mampu memimpin 1000 kali lipat dari awak kapal yang dibawa oleh Christopher Columbus, di mana bahwa Columbus yang menemukan benua Amerika hanya membawa 3 buah kapal dengan anak buah kapal sebanyak 188 orang, yang terjadi pada tahun 1451 hingga 1506 Masehi. Kemudian bandingkan dengan anak buah kapal yang dibawa oleh Cheng Ho, yaitu pada pelayaran yang pertama saja Cheng Ho memimpin anak buah kapal sebanyak 27.800 awak dengan sebanyak 200 lebih kapal. Kemudian di pelayaran yang ketiga, Cheng Ho kembali membawa 27.000 anak buah kapal. Dan selanjutnya pada pelayaran yang terakhir, yaitu pelayarannya sebelum beliau wafat, membawa anak buah kapal sebanyak 27.550 orang. Dari setiap pelayaran tersebut, Cheng Ho juga membawa kapal yang sedemikian banyak. Pada pelayaran pertama, Cheng Ho membawa 62 buah kapal, pada pelayaran ketiga 48 kapal, kemudian pada pelayarannya yang terakhir membawa sebanyak 61 kapal. Lantas, apakah yang membuat Cheng Ho mampu memimpin kapal yang sebanyak itu? Ternyata dalam pengelolaannya atau dalam manajemen kontrol terhadap anak buahnya, Cheng Ho menerapkan berbagai macam strategi, yaitu diantaranya Cheng Ho menerapkan strategi-strategi yang diterapkan oleh orang-orang yang sangat hebat sebelum beliau. Di antaranya satu manajemen strategi yang Nabi Muhammad SAW, manajemen Tao Zugong, manajemen Konfusiusme, dan manajemen Lao Tse. Yang
kesemuanya itu diterapkan 600 tahun sebelumnya. Dalam setiap pelayarannya, Cheng Ho melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 tahun dari setiap perjalanan yang dilakukan. Perjalanan-perjalanan yang dilakukan Cheng Ho tersebut terjadi di antara tahun di antara tahun 1405, pelayaran yang pertama terjadi pada tahun 1405 Masehi hingga tahun 1407 Masehi. Kemudian pelayaran yang kedua terjadi pada tahun 1407 Masehi hingga 1409 Masehi. Kemudian pelayaran yang ketiga dilakukan pada tahun 1409 Masehi hingga 1411 Masehi. Pelayaran yang keempat pada tahun 1413 Masehi hingga 1415 Masehi. Kemudian pelayaran yang kelima 1417 Masehi hingga 1419 Masehi, dan pelayaran keenam 1421 Masehi hingga 1422 Masehi. Dan pelayaran yang terakhir ini memiliki jarak waktu yang cukup lama dengan pelayaran yang keenam, yaitu pada tahun 1431 Masehi hingga 1433 Masehi. Dari setiap pelayarannya tersebut, Cheng Ho setiap kali berlayar menuju ke Samudra Hindia atau menuju ke Samudra Barat itu selalu berkunjung ke Sumatera, dan 6 kali di antara pelayarannya tersebut beliau singgah di Jawa, sehingga banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita tentang Cheng Ho, dan juga banyak peninggalan beliau, salah satunya yaitu Sampokong yang ada di Semarang saat ini dan di beberapa daerah lainnya, diantaranya di Surabaya dan Jakarta, serta di Sumatera, di Palembang dan sekitarnya. Kemudian dari total keseluruhan 7 kali perayaan Cheng Ho telah banyak mengelilingi negara-negara di kisaran Samudra Hindia. Ya, diantaranya yaitu 7 negara yang menganut agama Buddha seperti Kamboja, Champa, Siam, Ceylon, Ceylon, dan sebagainya. Kemudian 2 negara yang menganut agama Buddha dan Islam, yaitu di Jawa dan Calicut, serta 12 negara yang menganut agama Islam seperti di Malaka, di Aru, kemudian Samudra Pasai, dan ada sumber yang mengatakan bahwa Cheng Ho juga pernah berkunjung ke Mekah kemudian menunaikan ibadah haji di sana. Kemudian dari pelayarannya tersebut, dari 7 kali pelayaran tersebut, Cheng Ho banyak memberikan dampak-dampak yang positif terhadap wilayah-wilayah dan yang disinggahinya. Hal ini membuktikan bahwa disitulah letak kita bisa melihat bagaimana dampak positif yang dihasilkan dari kedatangan Cheng Ho ke daerah-daerah tersebut. Di antaranya pada waktu Cheng Ho bersinggah di Kerajaan Nakur pada waktu itu, di sana beliau mengajarkan tata cara pertanian, tata cara pengairan dan segala macamnya, serta memberikan kenang-kenangan berupa cenderamata yang khas dari daerah Tionghoa. Itulah mengapa salah satu bukti yang membuktikan bahwa Cheng Ho adalah seorang Muslim. Nah, kemudian apa tujuan Cheng Ho melakukan pelayaran ke Samudra Selatan atau Samudra Barat? Yang tujuan yang pertama dari buku Kong Yuanzi tersebut yaitu tujuan politik, di mana pada pelayaran yang pertama itu di Tionghoa terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti Ming dengan dinasti Yuan, yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh dinasti Ming sehingga berkuasa di Tionghoa. Maka untuk itu kaisar dinasti Ming, Zhu Yunzang atau Zudi memerintahkan kepada kasim-kasimnya untuk
berlayar ke berbagai atau berkunjung ke berbagai negara untuk mengumumkan bahwa dinasti yang berkuasa saat ini adalah dinasti Ming. Kemudian yang kedua, hubungan luar negeri. Diketahui bahwa Tiongkok bahkan jauh sebelum dinasti Ming berkuasa, yaitu pada masa dinasti Huan, itu Tiongkok telah melakukan banyak kerjasama dengan negara-negara di luar negara Tiongkok seperti di Afrika dan Asia, Sriwijaya, serta kerajaan Jawa yaitu Majapahit, dan masih banyak negara-negara lainnya. Nah, kemudian mengapa Cheng Ho diutus untuk kemudian berlayar dan berkunjung ke negara-negara tersebut, yaitu untuk hubungan atau diplomasi luar negeri. Selain itu juga dari hubungan diplomasi luar negeri tersebut akan menghasilkan di mana perdagangan yang saling menguntungkan. Diketahui bahwa Cina merupakan salah satu produsen bahan keramik dan juga sutra, dan sementara Cina membutuhkan wangi-wangian, rempah-rempah untuk kebutuhan kerajaan serta kebutuhan penduduk di Tiongkok. Sehingga dengan pelayaran Cheng Ho tersebut sekaligus untuk berdagang dan juga mencari kebutuhan yang tidak tersedia di Tiongkok dan berjual beli dengan negara-negara yang saling membutuhkan. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah akulturasi budaya Cina dan budaya-budaya di Asia dan Afrika. Dalam setiap persinggahannya ke setiap kerajaan-kerajaan, ke setiap negara yang disinggahi oleh Cheng Ho, atau disinggahi seluruh awak Cheng Ho, selalu meninggalkan suatu budaya atau ciri khas dalam setiap peninggalnya. Diketahui bahwa di salah satu kisah pada masa Raja Zudi, pada waktu itu kerajaan Siam itu ingin berkunjung ke Tiongkok, maka Kaisar Zudi sangat menyambut kedatangan dari kaisar raja dari Siam tersebut dan memberikan hadiah kepada raja tersebut dengan sebuah jubah kebesaran raja yang begitu megahnya, dan itu menjadi salah satu pakaian kebesaran kerajaan Siam pada saat itu. Dan selain itu juga dalam setiap persinggahannya Cheng Ho selalu mendirikan atau meninggalkan prasasti atau catatan di setiap negara yang dikunjungi. Nah, disinilah terjadi akulturasi budaya dan pertukaran budaya antara Tiongkok dan juga Asia dan Afrika. Selanjutnya, untuk membuka pelayaran langsung antara Tiongkok dan Asia Afrika, sehingga Cheng Ho tersebut juga ditujukan untuk membuka jalur laut sehingga terbukalah peluang perdagangan bagi penerus-penerus Cheng Ho dan selanjutnya untuk melakukan perdagangan melalui jalur laut. Kemudian yang terakhir ini juga ada unsur politiknya, yaitu perintah khusus dari Kaisar Zudi kepada Cheng Ho untuk mencari jejak kaisar dinasti sebelumnya atau kaisar sebelumnya yang ditaklukkan oleh Zudi, yaitu Kaisar Jianwen atau Zhu Yuanwen. Itulah tujuan dari pelayarannya Cheng Ho. Kemudian apa yang melatar belakangi pelayaran Cheng Ho tersebut? Latar belakang yang paling menonjol dari pelayaran Cheng Ho dapat dilihat dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pelayaran Cheng Ho, yaitu yang pertama, menunjukkan adanya kesatuan dan persatuan dari dinasti Ming atau negara Tiongkok itu sendiri. Kemudian bahwa sejak zaman dahulu Tiongkok terkenal dengan perdagangannya, sehingga yang melatar belakangi pelayaran Cheng Ho tersebut tidak lain dan tidak bukan juga untuk terjadinya perdagangan antara hasil-hasil kerajinan dari Tiongkok, ya seperti kain sutra, porselen, alat-alat besi dan keramik dan sebagainya, dengan negara-negara atau kerajaan di Asia dan Afrika seperti Majapahit dan sebagainya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kerajaan yang tidak tersedia di wilayah Tiongkok. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya yaitu wangi-wangian, rempah-rempah, dan zat pewarna yang kebanyakan atau sebagian besar
bahan baku tersebut tersedia di Pulau Jawa dan juga di Sumatera, atau tepatnya Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Terus selanjutnya peninggalan-peninggalan atau apa yang peninggalan yang ada Cheng Ho di Indonesia atau pada umumnya. Salah satu yang paling tersohor atau paling terkenal bahkan di seluruh negara yaitu Sampokong atau kelenteng di Semarang. Kenapa ada kelenteng atau Sampokong? Sebenarnya apa Sampokong tersebut? Sampokong sebenarnya adalah nama lain dari Cheng Ho itu sendiri. Berbagai pendapat mengatakan bahwa Sampokong itu merupakan nama lain atau nama kecil dari Cheng Ho atau nama lain dari Mahe, yang diketahui Mahe adalah nama kecil dari Cheng Ho itu sendiri. Tapi yang sumber yang paling kuat mengatakan bahwa Sampo atau Sanbao itu merupakan nama yang diberikan oleh Kaisar kepada Kasim, di mana setiap Kasim-Kasim yang mengabdi atau mengabdi kepada kerajaan, kepada Kaisar di kerajaan tersebut akan diberi gelar atau diberi nama dengan Sanbao, seperti salah satunya Sambao Janweng. Kemudian kenapa bisa ada nama kelenteng Cheng Ho di Semarang? Sebenarnya kalau dibilang Cheng Ho Islam atau Cheng Ho itu seorang Muslim, kenapa bisa ada kelenteng dengan nama Cheng Ho? Nah, ini suatu hal yang menarik dan saya sendiri di sini tidak menjelaskan secara pasti atau tidak memberikan jawabannya secara pasti kenapa ada kelenteng Cheng Ho, tapi disebutkan sejarah adanya kelenteng Cheng Ho disebutkan ketika di pertengahan abad ke-15 Kaisar Zhuzdi dari dinasti Ming itu mengutus suatu armada raksasa yang dipimpin langsung oleh Laksamana Cheng Ho atau Sampokong. Kemudian armada tersebut dibantu oleh Laksamana yang bernama Wang Jinghong atau Ong King Hong sebagai tangan kanan atau orang kedua dari Cheng Ho tersebut. Kemudian ketika telah melakukan pelayaran beberapa hari dan sampailah di pesisir utara pantai Pulau Jawa, ternyata siapa tadi? Wang Jinghong atau Ong King Hong tersebut mengalami sakit keras sehingga Cheng Ho memutuskan untuk berlabuh di pelabuhan Simongan atau yang saat ini dikenal dengan Mangkang. Setelah mendarat, Cheng Ho beserta anak buahnya tersebut mencari wilayah mencari tempat yang aman untuk beristirahat, sehingga dan berjalan terus ke selatan. Kemudian dalam perjalanan tersebut Cheng Ho menemukan sebuah gua yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk singgah. Nah, di gua itulah dijadikan tempat untuk peristirahatan dan untuk perawatan Wang Jinghong tersebut. Selama 10 hari Cheng Ho beserta anak buahnya merawat Wang Jinghong. Bahkan Cheng Ho sendiri yang meramukan obat atau ramuan yang diberikan kepada Wang Jinghong. Setelah 10 hari diobati sendiri oleh Cheng Ho, kemudian Wang Jinghong perlahan-lahan menunjukkan adanya kesehatan yang membaik dari Wang Jinghong tersebut. Kemudian Cheng Ho memutuskan untuk meninggalkan Wang Jinghong serta meninggalkan 10 anak buah kapalnya untuk menemani Wang Jinghong dan satu kapal yang bertujuan untuk agar suatu saat apabila Wang Jinghong ingin menyusul Cheng Ho melanjutkan pelayarannya dapat menyusul menggunakan kapal yang disediakan tersebut. Namun karena kondisi alam yang sangat bagus atau sangat indah pada waktu itu, Wang Jinghong menjadi senang betah tinggal di tempat tersebut sehingga dia beserta 10 awak yang ditinggalkan oleh Cheng Ho tersebut membuka lahan di situ dan membangun rumah serta dimanfaatkan kapal yang diberikan Cheng Ho tadi untuk kemudian digunakan untuk berdagang di sekitar pesisir pantai atau di pelabuhan Simongan tersebut. Nah, selanjutnya setelah dibukanya lahan atau lahan yang
di sana tadi. Kemudian banyak orang-orang Tionghoa dan penduduk sekitar yang berbondong-bondong dan tinggal di situ. Kemudian menjadi suatu perkampungan yang sangat ramai. Bahkan di situ diceritakan pula bahwa Wang Jinghong juga mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Namun yang agak sedikit aneh di sini disebutkan bahwa Wang Jinghong setelah semakin ramainya penduduk di sekitar gua tersebut, Wang Jinghong kemudian mendirikan sebuah kelenteng di mana di situ terdapat patung Ching-ho yang berjasa terhadap penyembuhannya serta berjasa terhadap orang-orang di sekitar tersebut. Nah, pendirian kelenteng tersebut bertujuan agar disembah oleh orang-orang Tionghoa. Nah, ini yang menjadi agak sedikit kontroversial menurut saya. Namun dari sini kita dapat memaklumi kenapa Cheng-ho itu dibangun istilahnya dibuatkan patung untuk disembah orang Tionghoa. Ini tidak terlepas dari budaya dari Tionghoa itu sendiri, di mana bagi orang Tionghoa, seseorang yang memiliki jasa besar atau memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam bagi dirinya atau bagi kelompok, bagi negaranya, maka orang tersebut akan disembah atau sangat dihormati dan dimuliakan. Nah, itulah yang terjadi kepada Cheng-ho. Bagaimana dia seorang kasim mampu menjadi panglima besar, kemudian menyebarkan dan mengabdi kepada kekaisaran, sehingga orang-orang Tionghoa menganggap Cheng-ho adalah seorang yang sangat besar, berjasa, dan seorang yang mulia. Sementara Wang Jinghong sendiri kemudian setelah meninggal dibuatkan kuburan di kelenteng tersebut yang juga dikuburkan secara Islam, dan oleh penduduk setempat Wang Jinghong diberi nama Kiai, makamnya diberi nama makam Kiai Jurumudi Dampo Awang. Nah, itulah sedikit peninggalan Cheng-ho dan sekelumit kisah tentang Sampokong yang ada di Semarang. Selanjutnya yang terakhir ini yaitu bukti yang menunjukkan bahwa Cheng-ho itu seorang Muslim atau bahwa Cheng-ho itu adalah orang Islam. Yang pertama, menurut Sisang Zadi atau catatan Bukit Barat menyebutkan bahwa Cheng-ho sebelum pelayarannya yang ke-6, Cheng-ho pernah melakukan sholat di Masjid Bukit Jiuri, tepatnya di kota Nanyang, Guangzhou. Hal tersebut menjadi salah satu bukti keislaman dari Cheng-ho itu sendiri. Kemudian bukti yang kedua adalah bahwa banyak anak buah kapal atau awak yang ikut dalam pelayaran Cheng-ho itu adalah orang-orang Muslim, seperti Ma Huan, Guo Chongli, Hasan Sa'ban, dan Pu Heri. Yang di sini yang paling dapat dilihat adalah bahwa Ma Huan ini adalah salah seorang penerjemah dari Cheng-ho tersebut, dan dia ahli dalam bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Salah satu karya Ma Huan dalam perjalanannya mengikuti Cheng-ho adalah Iya Senglan atau pemandangan indah di seberang samudera, yang merupakan catatan sejarah perjalanan Cheng-ho dalam berkunjung ke setiap negara-negara. Di catatan Ma Huan ini banyak disebutkan kegiatan-kegiatan Islam yang dilakukan oleh Cheng-ho dalam perjalanannya mengunjungi berbagai negara, berbagai kerajaan-kerajaan yang ada di Samudra Selatan. Kemudian bukti yang menunjukkan kemusliman Cheng-ho yaitu adalah pemugaran masjid yang dilakukan di Cheng-ho. Menurut Qian Fuzi atau catatan riwayat Kabupaten Siang, Cheng-ho pernah memugar satu masjid Masjid Qingning di Xi'an yang dipugar oleh Cheng-ho setelah dia kembali dari pelayarannya yang keempat. Yang kemudian yang terakhir yang menunjukkan bukti keislaman Cheng-ho adalah bahwa Cheng-ho mendapatkan pendidikan Islam sejak beliau masih seorang anak-anak. Diketahui bahwa Cheng-ho berasal dari keluarga Muslim, ayahnya seorang haji, kakeknya juga seorang haji, sehingga dia mendapatkan pendidikan dari kakek dan juga ayahnya. Dan dia juga berasal dari suku Hui, di mana bangsa Hui tersebut merupakan salah satu suku yang menganut agama Islam di
Tiongkok. Nah, itulah yang dapat sedikit ringkasan dari buku yang saya baca, yaitu Cheng Ho. Mungkin masih banyak hal yang belum saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih. Sekian.